Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan, saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian menerima firman dari Tuhannya, lantas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Ia menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan tulis di dalam Kejadian 49 nomor 10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot,
akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, baik. Silakan. Baik.